Meluncur ke TKP. Siap, 86. November kemarin ada kejadian miris sebagai bapak, tentu akan terlirik rasa kemanusiaannya. Seorang balita tepatnya umurnya 2 tahun 10 bulan, hasil visum sementara adalah 3 tulang kakinya patah, organnya hancur. Kasus ini adalah kasus dugaan kekerasan yang menyebabkan meninggal atas nama Adnan Al-Ghazali yang tepatnya umurnya adalah 2 tahun 10 bulan. Atas kejadian tersebut, 09.00 kita jadwalkan kita semua akan mencoba memberikan keadilan kepada yang bersangkutan. Yang melakukan kekerasan terhadap korban dilakukan oleh seorang laki-laki berumur 32 tahun atas nama MW. Si MW ini adalah pacar dari ibu kandung korban. Kami tetapkan juga DW atau ibu kandung korban yang berumur 21 tahun juga sebagai tersangka. Ini masih bentar lagi kali Bang, baru masuk jalan itu. Siap? Siap. 08.30 tim pertama, tim pengamanan proses pelaksanaan rekonstruksi di TKP meluncur terlebih dahulu ke TKP di Desa Jurangmangu, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan. Tim kami bagi menjadi 2, tim pengamanan proses rekonstruksi dan tim yang melaksanakan rekonstruksi sendiri. Selamat pagi. Jadi lokasinya nih, tempatnya ini ya. Sesuai dengan gambar ini Jalan Panti Asuhan ini, Pak ya. Perwira pengendali kemudian membagi beberapa personil dari beberapa satuan tersebut untuk menempati beberapa titik. TKP-nya ada di belakang sini ya. Di jalan ini nanti kita sterilkan ya jalan ini ya. Itu 3 anggota BRIMOB nanti. 3 anggota BRIMOB, 5 bus transport yang sebelah sana. 5, siap benar. Ya. Lantas sini semua ya. Di TKP sini di tengah ini tadi yang dipolisikan juga, nanti BRIMOB dari situ juga. Kemudian Buser, kemudian dari Sabara ya. Tapi ya, perawanan yang lebih utama adalah tersangka dihakimi oleh massa ya. Karena perbuatan tersangka ini adalah perbuatan yang sangat keji ya menurut kita ya. Jadi ya, siapa tahu ada simpatisan ataupun masyarakat yang nggak senang dengan perilaku tersangka. Jadi itu aja. Yuk. Tersangka kami datangkan dengan menggunakan mobil dinas Satuan Reskrim Polres Tangerang Selatan. Kendaraan dinas Satuan Reskrim yang kami pakai untuk pergerakan dari Mako Polres Tangerang Selatan ke TKP tidak dapat masuk tepat di depan TKP. Kami harus berjalan sekitar 150 meter untuk kemudian masuk ke kos-kosan tersebut untuk melaksanakan rekonstruksi. Begitu kami datang membawa tersangka, suara makian, suara cacian, suara yang begitu panjang. Tara, matiin anak gua lo. Lo kali ini gua nggak dapet lo ya, liatin lo ntar lo. Jangan dijagain dong saya. Masih dijagain. Ya Allah, gede-gede banget nih, curang banget ya Allah, curang banget. Gua apa beliin? Udah. Apa beliin? Udah. Beliin, beliin. Suruh ngapain? Udah. Kan bermain nampol sekali doang, Pak. Bapak pelit banget. Bapak pelit banget. Bapak pelit. Saya mati, Pak. Mati digebukin, Pak. Sampai pelit banget. Ini dia Tuhan. Ya. Udah. Oke, keluarganya digebukin, anak kecil segini. Kan udah dapat ini, sanksi kan ya. Apa? Kita keluarganya belum puas. Kita tahu. Udah. Disiksa masuk berlebaran dari TV semuanya. Pengakuan dia laporan palsu. Katanya jatuh dari tangga. Bapak tahunya uang. Kita di sini perempuan doang aja nggak boleh. Itu kita anggap hal yang wajar karena mungkin kesalnya mereka tidak dapat melampiaskan apa yang mereka nilai sebagai hal yang biadab. Menurut mereka adalah diadili di tempat itu lebih adil. Kami jelaskan kepada mereka bahwa ini merupakan bagian dari proses hukum.
Inti kegiatan rekonstruksi dengan 42 adegan yang melibatkan kedua tersangka dan juga melibatkan beberapa alat peraga dan barang bukti yang telah kami sita. Sapu, pemukul beduk, dan alat yang diumpamakan sebagai korban, yaitu kami menggunakan boneka. Pengakuan dari kedua pelaku terjadi karena si anak, menurut keterangan mereka, nakal. Logisnya adalah kalau kita bisa analogikan kan anak itu kertas putih. Hitam, merah, birunya kertas putih ini tergantung lingkungan. Maka patut kita salahkan kita sebagai yang dewasa kalau memang si anak tersebut yang dibilang oleh pelaku sebagai anak nakal, sering berkata jorok, berarti mungkin salah lingkungannya juga. Ya sehariannya dia udah punya istri, tapi udah pisah. Sekarang dia cuma tinggal sama anak, sama ya dia sendiri udah. Cuma itu, kerja juga enggak sih kayaknya. Ya kita kaget semua kayak gini, dan dari keluarganya pun keluarga ya tokoh masyarakat lah di sini, dari orang tuanya, abangnya pun tokoh masyarakat juga termasuk di sini. Ya kita kaget semua di sini. Keterangan dari mereka sendiri bahwa mereka sudah satu atap selama paling tidak selama 2 bulan. Kalau pacaran sih karena ya kita sebenarnya tahu nggak tahu sih sebenarnya, ya kalau orang pacaran ya kita di sini ya seperti warga biasa lah, masa bodoh. Apalagi kita tahu sebelum dibunuh katanya sempat dianiaya dulu katanya, makanya kita semuanya kaget, sebenarnya kaget, benar kaget. Rekonstruksi berjalan selama 1 jam. Selama 1 jam tersebut masyarakat makin banyak berkumpul, situasi makin crowded, situasi bisa kita nilai sebagai memanas. Sebelum rekonstruksi selesai, kami paksakan 2 unit mobil dinas Satuan Reskrim untuk mendekat persis dekat dengan TKP, sehingga berjalannya para tersangka ke mobil dinas kami tidak memerlukan jarak yang terlalu jauh. Kami gerak cepat, di belakang kami tinggalkan keriuhan, caci maki, histeris dari para warga masyarakat. Kayak lagi untuk kasus apapun, kami kepolisian berharap untuk masyarakat tidak main hakim sendiri. Percayakan kepada aparat kepolisian untuk proses penegakan hukum.